Emma, gurumu bodoh buah, menelpon lagi. Katanya nilaimu mengerikan dan kau tidak memperhatikan di kelas. Kenapa kau tak bisa seperti kakakmu? Huh, tidak dengan ceramah ini lagi. Selalu seperti ini sejak aku mulai SD. Di mata ibu, hanya kakak perempuanku Eva yang mewarisi kepandaian ayah kami. Sementara aku cuma anggota keluarga yang tak berakal. Seolah begitu. Dia cuma pandai baca buku-buku yang tak berguna. Pasti dia tak tahu apapun yang sifatnya teknis, seperti cara kerja perusahaan Ethernet ayah dan semacamnya. Tapi terserahlah, aku tak peduli. Aku kenyang, ujarku sambil bangkit lalu menuju ke markas kecilku. Garasi. Aku sibuk mengerjakan proyek pribadiku, jadi aku tak punya waktu untuk peduli siapa anak favorit ibu. Oh, kalian pasti bertanya apa yang sedang kukerjakan. Nah, alat ini memancarkan Wi-Fi. Terdengar familiar ya kan? Tapi alatku ini bisa memancarkan ke seluruh penjuru kota. Tidak hanya itu, koneksinya jauh lebih kuat dan stabil daripada yang orang gunakan di rumah. Dan lebih nyaman tanpa semua kabel dan lainnya. Tanpa diragukan lagi, ini karyaku yang paling membanggakan. Dan sungguh suatu kebetulan kalau beberapa hari sebelumnya di sekolah, Bu Dobua mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya, sekolah mengadakan lomba penemuan. Umumnya, aku selalu melewatkan acara sekolah, tapi kali ini berbeda. Kontes ini bisa jadi menyenangkan, ya kan? Tak boleh buang-buang waktu, jadi kucurahkan semua waktu senggangku siang dan malam mempersiapkan lomba penemuanku. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi. Aku menang juara pertama. Dan tak hanya itu saja, salah satu jurinya, Pak Robert, sangat tertarik dengan penemuanku sampai-sampai ia menawarkan untuk berinvestasi untuk itu. Awalnya, aku agak takut dan ragu untuk menyetujui. Maksudku, aku kan masih SMA, tapi ini merupakan kesempatan seumur hidup. Jadi bagaimana bisa aku menolaknya? Jadi setelahnya, Pak Robert memilah-milah pabrik manufaktur dan ruang kantor untukku di tengah kota. Ini keren, tapi aku lebih memilih bekerja di garasiku. Lebih nyaman seperti mengingat aku masih sekolah dan lainnya. Ku tingkatkan alatku dan meluncurkannya ke publik. Dan kalian tahu apa? Itu sukses besar. Kurang lebih semua orang di kota mengganti peralatan wifi mereka yang lama dan lamban lalu mengakses punyaku. Kemudian suatu hari, aku mendapat telepon dari saluran berita lokal untuk mewawancaraiku dan keluargaku di rumah. Oh ya Tuhan, yes. Oh, hanya ada satu hambatan. Aku belum cerita ke keluargaku soal ini karena aku tak tahu. Mungkin karena aku tahu tak mungkin mereka percaya padaku. Seperti waktu ku dapat nilai A untuk ujian fisikaku dan ibu langsung bertanya apa aku mencontek. Tapi, ya terserah. Ini jauh lebih besar daripada itu. Jadi cepat-cepat ku berlari ke bawah ke ruang tamu dan dengan bersemangat cerita ke keluargaku bahwa penemuan yang bermanfaat bagi kota adalah karyaku. Tapi ibu dan Eva tertawa terbahak-bahak. Jadi kau memberitahu kalau wifi ini yang tersiar ke seluruh penjuru kota adalah penemuanmu? Ya bu, itu karyaku. Lalu ibu dan Eva tertawa bahkan lebih keras. Sayang, sudah cukup buruk kau ini gagal di sekolah. Tolong jangan mulai berbohong. Lupakan saja. Kenapa repot-repot ku coba? Kemudian, pagi berikutnya, saat bel pintu berbunyi, ibu membukanya dan melihat seorang reporter dan kamerawan. Ia tak percaya yang dilihatnya. Ibu dan Eva bertukar pandangan panik, lalu bergegas ke atas untuk bersiap. Itu lucu sekali. Histeria terus berlanjut ketika mereka mewawancarai orang tuaku. Kusaksikan ayahku yang gugup dan berkeringat berdiri di sana canggung bagai patung. Sementara ibuku mulai membual tentangku seperti, segera setelah Emma lahir, aku tahu dia itu jenius seperti ayahnya. Aku selalu mendukungnya untuk mengejar mimpinya. Ya ampun, piala Oscar jatuh kepada ibuku. Aku tak tahu ia bisa berakting sebaik itu. Jujur saja, sejauh yang bisa kuingat, ibu tak pernah mengatakan hal baik apapun tentangku, sekalipun. Tapi sekarang setelah ia tahu aku otak di balik wifi kota, dia mungkin akan memperlakukanku dengan berbeda, ya kan? Salah. Kemudian suatu malam aku turun ke bawah mengambil segelas susu dan tak sengaja dengar ibu dan ayah ngobrol di ruang keluarga. Emma itu anak egois. Seberapa buruk ini akan mempengaruhi usahamu? Kenyataannya, perusahaan sedang mengalami masa sulit. Tapi jangan khawatir, kami akan berusaha sebisa mungkin. Hah? Apa yang sudah kulakukan? Dan apa yang salah dengan perusahaan ayah?
Ku coba menguping lebih lama, tapi tiba-tiba ku dengar ayahku berdiri dari sofa. Jadi dengan cepat aku lari naik ke kamarku. Hari berikutnya, ayah lupa membawa makan siangnya ke kantor. Jadi ibu menyuruhku membawakannya. Tapi saat aku sampai ke lantai 4, perusahaannya ternyata lenggang. Hah? Kemana semua orang? Apa semuanya sedang libur atau bagaimana? Tapi itu tak mungkin kan? Sore itu, saat makan malam, kutanyakan ke ayah. Aku pergi ke kantor ayah siang tadi, tapi tak ada satupun orang di sana. Ada apa? Ibu langsung meletakkan sendok garpunya dan menatap ayah dengan tatapan kaget. Apa yang dikatakan Eva barusan itu benar? Ayah menundukkan kepalanya dan menghela napas. Ya, itu benar. Kututup perusahaan untuk sementara waktu di minggu lalu. Aku tak mau kalian semua khawatir, jadi aku tak memberitahumu. Maafkan aku. Apa? Bagaimana bisa kau lakukan itu? Kau bilang akan memperbaikinya. Saat itulah aku tersadar. Tapi aku berdoa dengan sangat, bukan itu kenyataannya. Jadi aku bertanya pada ayah, apakah itu karena alatku? Ayah tak menjawabku. Dia hanya menunduk sedih menatap makan malamnya. Tapi aku tahu apa maksud dari diamnya. Aku benar. Tiba-tiba, Eva berdiri dan membentak depan wajahku. Ini semua salahmu. Kau yang ciptakan alat bodoh itu dan sekarang bisnis ayah berada di ujung tanduk. Itu memang tipikalmu. Kau tak pernah berpikir sebelum bertindak. Lalu dia berderap naik ke atas. Aku hanya duduk di sana tak bisa berkata-kata. Aku hanya ingin keluargaku bangga padaku. Tapi sepertinya mereka malah membenciku lebih dari sebelumnya. Kemudian ayah menoleh padaku dan dengan lembut berkata, Emma, ini bukan salahmu. Aku seperti sedang menunggu ibuku untuk berkata sesuatu, apapun, tapi ia tak melakukannya. Ia hanya membereskan meja. Aku merasa sangat bersalah tentang apa yang terjadi pada ayah. Tapi hey, sekarang aku harus bekerja lebih keras supaya aku bisa menafkahi keluargaku, ya kan? Setelahnya, ibuku benar-benar mengghostingku. Sedangkan kakakku, kapanpun kami berpapasan, dia menatapku tajam dan menggumamkan komentar jahat seperti, mari kita lihat berapa lama sampai bisnis berhargamu ini gagal. Aku berusaha mengacuhkannya, tapi dia makin menjadi-jadi. Suatu hari Minggu aku berada di garasiku sedang bekerja, saat tiba-tiba ku dengar suara keras datang dari luar. Ku buka pintu garasi dan melihat kerumunan orang membawa spanduk mengatakan, kami kehilangan pekerjaan karenamu, dan tak ada pekerjaan, tak ada masa depan. Ya Tuhan, mereka para pendemo. Kurasa mereka dari kantor ayahku. Tunggu dulu, kulihat wajah yang tak asing. Eva? Dia membawa spanduk besar bertuliskan, ayahku kehilangan pekerjaan karenamu. Akhirnya, ayah keluar dan membubarkan kerumunan. Kemudian ia mengadakan rapat keluarga mendesak. Teganya kau lakukan itu padaku. Pertanyaan yang benar seharusnya teganya kau lakukan itu ke ayah. Berkat kamu, puluhan orang kehilangan pekerjaan mereka. Kau buat hidup orang lain menderita. Cukup, kalian berdua. Eva, yang kau lakukan itu keliru. Keluarga seharusnya saling mendukung. Tapi ayah, dia... Tidakkah kau dengar apa yang barusan kukatakan? Eva melempar pandangan benci, lalu lari ke kamarnya. Aku menatap ibu yang bersandar di dinding dengan kedua tangan terlipat. Apa ibu setuju dengan apa yang Eva lakukan? Atau ia berada di pihakku? Ya Tuhan, tolong katakan sesuatu. Tapi yang mengagetkanku, setelah itu, ibu mulai bicara lagi padaku. Dan ia sebenarnya bersikap baik. Ia bahkan mulai membereskan kamar dan tempat kerjaku. Wah, ini hal baru. Apa ia akhirnya menerimaku? Kemudian suatu hari ku terima banyak sekali email keluhan tentang wifi-ku. Butuh waktu seharian, tapi akhirnya ku temukan penyebab masalahnya. Laptopku. Seseorang telah merusaknya. Tak perlu seorang jenius untuk mengetahui siapa itu. Eva, pastinya. Tapi aku perlu bukti, jadi ku siapkan jebakan. Keesokan malam, saat semua orang sedang makan, aku turun ke bawah. Cepat-cepat mengambil selembar roti dan berkata, aku mau pergi, ada urusan. Oh, dan tolong bisakah kalian jangan masuk ke garasi? Karena aku sedang mengunggah beberapa file penting. Ibu dan ayah mengangguk dan tersenyum padaku. Di sisi lain, Eva cuma memutar mata lalu lanjut makan. Iya, paling tidak aku tahu rencanaku sedang berjalan. Aku jalan keluar dan sembunyi di balik semak-semak. Jadi, apa rencanaku kalian tanya? Nah, kusiapkan laptopku supaya saat ada yang membukanya, secara otomatis laptop akan mengirim notifikasi ke ponselku dan menyalakan kamera supaya bisa kulihat siapa itu. Kutunggu 1 jam lamanya,
tapi belum ada apa-apa. Lalu tiba-tiba ponselku berbunyi. Seseorang membuka laptopku. Dia belum menyalakan lampunya, jadi terlalu gelap untuk melihatnya. Tapi aku yakin 100% siapa itu. Waktunya untuk mengungkap. Apa yang kau lakukan mengendap-endap di luar sini? Eva? Apa yang dilakukan di sini? Tunggu, jika Eva di sini, lalu siapa yang ada di garasi? Tak menjawab pertanyaan Eva, aku lari secepatnya ke garasi untuk menangkap penyusup ini. Dan segera saat kunyalakan lampu, tak bisa kupercaya siapa yang mengutak-ngatik laptopku. Itu ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mengadakan rapat keluarga dan memberitahu semua orang apa yang ibu lakukan. Ayah dan Eva terlihat kaget dan bertanya ke ibu kenapa ia melakukannya. Aku hanya tak tahan melihat ayahmu menderita lebih lama. Ia curahkan hidupnya untuk perusahaan itu, dan ia sekarang cuma jadi bahan ejekan. Apa kalian sadar kalau tetangga dan kerabat kita sudah bergosip tentangnya? Mereka menganggap sungguh sayang dia kalah dengan putrinya sendiri. Jadi kulakukan apa yang akan dilakukan oleh istri yang punya harga diri. Apa ibu serius? Kenapa ibu tak bicara saja padaku? Yang kuinginkan hanyalah agar ibu bicara padaku, tak lebih. Tapi tidak, ibu memutuskan untuk sembunyi-sembunyi dan berusaha menyabotase saja bisnisku. Setelah pengkhianatannya aku jadi muak. Jadi aku tak bicara padanya dan menghindarinya sebisa mungkin. Wajar jika ibu bersikap dingin terhadapku. Tapi aku tak pernah menyangka ibu sanggup melakukan ini. Ini terjadi selama berminggu-minggu dan jadi cukup menjemukan. Percayalah padaku, tak menyenangkan berusaha menghindari seseorang di rumah sendiri. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari sekolah dan kulihat ayah duduk di pojok ruang keluarga, memperbaiki PC-nya. Astaga, ayah nampak sangat menyedihkan. Saat itulah aku tersadar, ini passion-nya dan kurenggut itu darinya. Segera aku paham kenapa ibu lakukan apa yang diperbuatnya. Ibu melihat betapa sedihnya ayah. Tapi tahu ia tak akan pernah mengatakan apapun padaku, karena ia selalu mendukung. Tapi bagaimana bisa ku perbaiki semuanya? Haruskah ku lepas semuanya agar ayahku bisa kembali membuka perusahaannya? Kenapa ini sangat sulit untuk dipecahkan? Tunggu dulu. Kurasa aku punya solusinya. Kalian pasti penasaran apa yang dikerjakan ayahku di sini. Nah, aku punya ide, kami sebaiknya kerjasama. Ayahku jago teknologi, jadi tak butuh waktu lama menunjukkan padanya bagaimana segala sesuatunya berjalan di sini. Oh, dan karena bisnisku sudah berkembang, kami juga bisa mempekerjakan beberapa karyawannya yang sebelumnya. Dengan adanya ayah yang membantu, aku jadi punya waktu untuk fokus ke pendidikanku. Bahkan Eva mulai membantu, dan dia mahir dengan itu. Aku menjadikannya asisten ayah. Sungguh bisnis keluarga yang baik. Sedangkan ibu, kami bicara panjang lebar. Akhirnya kukatakan padanya betapa perlakuannya terhadapku membuatku merasa buruk. Lalu ia meminta maaf atas semua yang dilakukannya. Aku akhirnya memaafkan ibu. Aku tahu ia hanya lakukan itu karena sangat mencintai ayah. Jadi, setelah semua drama itu, kami kini merupakan keluarga besar yang bahagia.